Voila, check over me, into the top, into the top, into the top, Stop, kita perkenalan diri Yuks. Halo, perkenalkan nama saya Nikita Gangga Mahadewi Indrajaya, bisa dipanggil Gangga, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Mira Febrianti, bisa dipanggil Mira, nomor absen 22. Halo, perkenalkan, nama aku Nyoma Mutia Triayuni, nomor absen 33, bisa dipanggil Mutia. Hai, namaku Nika Dek Widya Pratiwi, bisa dipanggil Widya, nomor absen 29. Penyebab munculnya awal pergerakan yaitu adanya tekanan dan penderitaan yang terus-menerus sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan penjajah dan adanya rasa senasib sepenanggungan yang hidup dalam cengkeraman penjajah sehingga timbul semangat bersatu membentuk suatu negara. Dan juga adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air dan hak menentukan nasib sendiri. Politik etis. Politik etis adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik etis disebut pula sebagai politik balas budi. Politik etis mengawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Politik etis bermula dari kebijakan tanam paksa. Tokoh-tokoh politik etis. Theodor Brussov, Edward Douws Dekker, Conrad Theodor Devender, Charles Hergen Evander. Isi politik etis. Pertama, irigrasi. Dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Sarana dan prasarana untuk membangkitkan aktivitas petani serta perkebunan. Yang kedua, edukasi. Melalui program edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mula dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat. Tapi pada saat itu, hanya laki-laki yang boleh belajar pendidikan kolonial kala itu, sedangkan perempuan belajar di rumah. Dan yang ketiga itu emigrasi. Program emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di India, Belanda, atau Indonesia. Pada 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan yang aktif, mulai 1901 ini didirikan pemukiman-pemukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk. Awal pergerakan. Pada tahun 1908, rakyat mulai melakukan pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah yang masih bersifat kedaerahan. Timbulnya kesadaran dengan cita-cita nasional disertai dengan lahirnya organisasi modern sejak tahun 1908 menandakan lahirnya satu kebangkitan dengan semangat yang berbeda. Pergerakan masa ini bertujuan untuk memandung hasrat kaum kolonial yang ingin menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Hadirnya organisasi pergerakan nasional merupakan refleksi dari rasa ketidakpuasan dan tidak kesetujuan terhadap keadaan masyarakat yang sangat memprihatinkan. Organisasi awal pergerakan. 1. Budi Utomo. Berawal dari gerakan Dr. Wahidin Sudorohesodo yang melakukan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa untuk mensosialisikan pentingnya pendidikan. Selain untuk membagikan ilmu, beliau juga membagikan dana pendidikan untuk orang yang kurang mampu. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, seorang mahasiswa Stovia. Sutomo tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin, lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi pergerakan nasional ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dengan anggota mahasiswa Stovia. Berdirinya organisasi Budi Utomo merupakan tonggak awal kebangkitan nasional
yang juga selalu dirayakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sarekat Islam berawal dari Organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Sumanhudi di Solo pada tahun 1911. Organisasi ini memiliki tujuan untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal yang monopoli perdagangan batik. SDI kemudian diubah menjadi Sarekat Islam atau SI pada tahun 1912 yang diketuai oleh HOS Cokroaminoto. Setelah berubah nama, jumlah anggota SI pun terus meningkat karena semua orang diperbolehkan untuk ikut dalam organisasi ini selama memeluk agama Islam. Pada tahun 1921, SI terpecah menjadi dua kubu, yaitu SI Putih dan SI Merah. Karena adanya penyusupan paham sosialis komunis, SI Putih berpusat di Yogyakarta dan SI Merah berpusat di Semarang dan berhaluan komunis. Indische Partij. Organisasi Indische Partij berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Tokoh yang mendirikan organisasi ini diantara lain Dr. Anus E.F.E. Dausdeker, R.M. Suwardi Suryaningrat atau biasa disebut dengan Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Andus Cipto Mangunkusumo. Ketiga tokoh yang dikenal dengan panggilan tiga serangkai tersebut membangun Indische Partij untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra, juga mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi Pergerakan Nasional ini merupakan organisasi politik yang berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda melalui tulisan R.M. Suwardi Suryaningrat. IKN Nederlander was, atau artinya adalah seandainya aku seorang Belanda. Begitulah perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah-penjajah yang datang ke Indonesia. Merdeka Indonesiaku!